Oke, yuk sekarang kita mulai ke konsep-konsep kuncinya teosofi. Gagasan-gagasan utamanya diawali dari asal-usul, origin. Tidak usah khawatir, orang teosofi ya yakin, percaya bahwa kalau bahasa kita ada zat pencipta, sumber segala sesuatu, sebab yang tidak disebabkan oleh apapun. Itulah sumbernya alam semesta. Berarti semua kita, termasuk alam semesta, itu sifatnya ciptaan yang sementara. Kalau bahasanya teosofi, nanti kita ini eksis hari ini, tapi nanti kembali ke asal. Asalnya ya tadi yang jadi sebab, segala sebab tadi. Kalau bahasa agama, doktrin yang pertama ini namanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti kembali lagi ke Allah. Kalau pakai bahasa Islam. Nah, kalau bahasa kalimat itu, setelah kita eksis dalam durasi tertentu, ya kita kembali lagi. Ini kepastian yang tidak bisa ditolak. Inilah kebenaran, kalau bahasa Jawa namanya kasunyatan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan konsep, kalau bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Asal usul, sangkan itu asal usul, paran itu nanti menuju kemana? Dari dumadi, dari semua makhluk. Berasal dari mana, mau kembali kemana? Dari makhluk, sangkan paraning dumadi. Ini rumus pertama, tidak mungkin dibantah dari kebenaran. Maka jadikan prinsip utama bahwa kita itu dari Allah dan akan kembali ke Allah. Maka persiapkan dirimu semaksimal mungkin untuk kembali yang indah. Kalau bahasanya Quran kan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Itu pasti. Masa depanmu bisa jadi tidak jelas, tidak pasti, tapi bahwa kamu nanti kembali ke Allah itu pasti. Besok kamu makan di mana bisa jadi belum pasti, kamu belum memutuskan, tapi bahwa akhir hidupmu adalah maut itu pasti. Makanya kan ada banyak para sufi, para mistik yang bilang, aku heran dengan manusia itu. Semua tahu bahwa akhir hidupnya maut, kok sampai segitunya terikat jatuh cinta sama dunia. Tahu kalau dunia ini sementara, kok mau-maunya dibuat jatuh bangun, tangis-tangisan, jungkir balik, tawuran, hanya karena dunia. Nah, itu pelajaran pertama dari teori origins. Maka teorinya Darwin itu bagi kelompok teosofis, bagi Blavatsky tidak laku. Survival of the fittest itu menunjukkan bahwa alam ini berkembang secara kebetulan. Iya, hidup ini evolutif, tapi bukan evolutif kebetulan begitu. Itu kan karena ada persaingan, kemudian yang kuat menang, dan yang menang ini survive. Modelnya begitu. Tidak, katanya Blavatsky, katanya teosofi, alam ini berkembang kemana? Sudah ada rancangannya. Ya kan ada jargon yang sangat terkenal, Allah tidak sedang main dadu, Tuhan tidak sedang main dadu. Sudah diatur sampai hal paling detail. Jadi evolusi ya, tapi tidak survival of the fittest. Itu sudah dirancang oleh Allah, siapa yang musnah, siapa yang datang kemudian. Jadi ada desainnya. Alam ini didesain, bumi ini didesain sedemikian rupa sehingga era ini kita bisa hidup di muka bumi. Kita pindah sedikit aja ke Mars, kita nyoba-nyoba pindah planet sampai hari ini kan masih pusing. Nggak bisa-bisa. Kenapa? Ya memang mungkin desainnya nggak diarahkan ke sana. Tapi kalau memang diarahkan lama-lama ya kita bisa. Dari sekian juta galaksi kita ada di Bima Sakti.
Dari Bima Sakti kita masuk grupnya Matahari. Kemudian dari gengnya Matahari dengan sekian planet itu kita ada di bumi yang jadi ya kecil. Ada manusia itu. Betapa kecilnya kita. Itu makanya gayamu luar biasa. Padahal kamu itu tidak ada apa-apa nih. Kita ini kecil. Cuma memang ditata oleh zat yang maha segalanya. Desainnya sehingga makhluk yang namanya manusia itu sekarang bisa hidup. Itu pasti bukan kebetulan. Makanya kan Allah bilang, afahasitum annama khalaqnakum abasa. Apa aku ciptakan engkau itu secara iseng? Enggak. Allah tidak iseng menciptakan kamu. Jadi kenapa kok malam ini kamu ngaji? Kenapa kamu kuliah di Jogja? Kenapa kamu kos-kosannya kok di situ dapat teman menyebalkan luar biasa? Itu ada grand design-nya. Yang membentuk dirimu sudah diskenario oleh Allah. Jadi tidak kebetulan. Nah itu meruntuhkan teori survival of the fittest. Kalau pakai survival of the fittest tidak akan ketemu origin of species. Jadi alam ini evolutif ya, tapi tidak kebetulan. Ada rancangannya. Rumus pertama hidup ini harus kita ingat-ingat. Ini tema besar mendalam. Jadi yang dibahas oleh teosofi ini pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Dan apa hakikat diriku? Itu dikejar oleh Blavatsky. Dicari dalam rumus-rumus teori-teori spiritual lama. Dan ketemulah beberapa hal yang kita bawa ini. Yang kedua, teori tentang harmoni. Alam ini dengan segala dinamikanya itu sifatnya harmonis. Ada gempa, ada bencana, ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Semuanya ini, ya kalau dibaca parsial-parsial kecil-kecil, kelihatannya mungkin rasanya kayak Tuhan tidak adil. Tapi bacalah secara utuh, itu ada harmonious full. Ada harmoni secara utuh keseluruhan. Jadi alam semesta ini kayak organisme yang sifatnya harmonis. Dia hidup, sadar, dan ilahi. Ilahi itu maksudnya apa? Karakternya ketuhanan. Karena dia bikinan Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi mengalami apapun, ada sesuatu apapun di alam semesta itu, dia bagian dari satu rancangan besar, satu mesin besar. Masing-masing ada perannya. Dan sistem ini berjalan dengan satu hukum namanya hukum alam. Kalau bahasa agama namanya sunnatullah. Yang sifatnya sangat cerdas karena dia lahir dari yang maha cerdas. Kekuatan intelijensi puncak. Jadi bayangkan alam semesta itu misalnya kayak laptop ini. Ada yang berperan sebagai keyboardnya, ada yang berperan sebagai mouse-nya, ada yang sebagai LCD-nya, ada yang sebagai kabelnya, ada yang sebagai... Dan ini harmonis. Kalau ada satu rewel aja, fungsinya tidak akan sempurna. Jadi ada yang bagian ditekan-tekan, ada yang bagian dilus-lus, ada yang... Dan hidup kita begitu. Dalam rangka apa? Harmoni. Ada hukum alam. Ada hukum alam namanya keadilan. Maka ada yang orang hidupnya susah, ada yang orang hidupnya kelebihan. Ini ada hukum alam yang harus berjalan. Yang kelebihan ngasih ke yang susah. Kalau ini tidak jalan, harmoninya kacau, hidupnya jadi ruwet. Dari mana ngerti itu? Hukum bahwa yang lebih ngasih yang kurang, itu namanya sunnatullah. Jadi pahami peranmu, mainkan sesuai sunnatullah. Mahasiswa ada sunnatullah, kamu belajar karena kamu posisinya elit intelektual. Kalau kamu tidak belajar, ya jangan heran kalau masa depan kita tidak berkembang. Sunnatullahnya jelas begitu sudah. Rumusnya itu. Kalau kamu mengingkari sunnatullah yang harus kamu jalani, ya nanti ada efeknya. Efeknya apa? Harmoninya kacau.
Sampai level paling kecil dirimu sendiri, tubuhmu ini. Kenapa sekarang banyak orang sakit macam-macam? Ada sunatullah yang tidak dia patuhi. Sekarang banyak orang darah tinggi, stroke, apalagi banyak penyakit-penyakit itu. Karena gaya hidup kan itu rumus paling utama. Gaya hidup itu kamu belajar sunatullah. Makanya minggu lalu kita ngomong Diogenes, kita ngomong Nasruddin, itu kan orang menunjukkan bahwa hidup ini ada rumusnya, ada sunatullahnya. Pedomani itu biar harmoni, mulai di level dirimu, hubunganmu sama sesama dan alam semesta. Jadi rumus kedua ini. Kalau rumus pertama hidup kita itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rumus yang kedua, hidup ini ada harmoni, ada sunnatullah. Jangan dikacaukan. Kalau dikacaukan kita akan susah sendiri. Peradaban-peradaban yang hancur, yang rusak, itu karena mengacaukan sunnatullah. Rumus kedua ini rumus-rumus utama dalam hidup. Rumus yang ketiga, manusia itu dia mikrokosmos sekaligus makrokosmos. Jadi kita ini bagian dari alam, tapi kita juga memuat alam semesta. Jadi kita ini alam semesta, berarti alam semesta ada dalam diri kita, tapi kita juga bagian dari alam semesta. Ini rumusnya. Berarti kita ini satu. Berarti apapun yang kamu lakukan, efeknya akan berpengaruh terhadap dirimu dan lingkunganmu. Sebaliknya, perubahan yang terjadi dalam lingkunganmu, mau atau tidak, akan berpengaruh dalam dirimu. Jadi, kamu adalah aktor yang menentukan nasibnya alam, tapi kamu juga objek yang ditentukan nasibmu oleh situasi alam. Jadi, pedomani ini. Alam semesta kok kamu eksploitasi habis-habisan, tanpa peduli keberlangsungannya. Itu yang rugi bukan alamnya, tapi dirimu, karena dirimu sendiri itu alam. Nah, itu kesatuan manusia dan alam. Jadi ini rumus yang ketiga. Ini rumus-rumus kunci dalam hidup. Potensi manusia itu tidak terbatas, dan setiap ciptaan memberi kontribusi untuk mewujudkan dunia secara utuh. Jadi kita ini punya potensi yang luar biasa. Makanya oleh Allah kita dijadikan khalifah. Kita mampu untuk jadi khalifah, itu mewakili Tuhan mengelola alam semesta. Cuma gunakan kemampuan ini sesuai rumus-rumusnya. Kalau kita tabrak, yang sengsara kita sendiri. Kita itu disuruh jadi khalifah untuk keuntungan kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa. Bukan kepentingannya Allah, tapi kepentingan kita. Jadi diingat-ingat, kita adalah alam, bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari hidup kita. Ini nanti dalam kajian-kajian teosofi memunculkan isu-isu ekologi, isu-isu lingkungan. Jangan kejam-kejam sama lingkungan. Yo, lingkungan itu yo alam, termasuk manusia, termasuk orang lain, termasuk flora fauna sekelilingmu, termasuk. Kalau kamu tidak bersih, misalnya lingkungan kos-kosanmu saja, kalau kamu tidak bersih, itu yang rugi kan bukan kamarnya, tapi yang rugi kan kamu. Kalau penyakitan, kalau bajumu dicendelkan, digoyang aja nyamuknya keluar semua. Biasanya kan kos-kosan itu.
Jadi pertunjukannya kan pertunjukan goyang baju, goyang ping prung banyak. Loh itu emangnya nyamuknya yang dirugikan itu siapa? Nyamuknya kan tidak rugi, dapat rumah. Yang gatel-gatel kan kamu, yang susah kan kamu. Jadi lingkungan rusak, kamu yang rugi. Alam rusak, kamu yang rugi. Karena kamu adalah alam. Sama. Jadi tadi sesama manusia itu sama, kita dengan alam ternyata juga sama. Jadi mau bilang apa sih rumus-rumus ini? Jangan lakukan apapun yang jelek-jelek karena efeknya kembali ke kamu.